Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah setelah pembahasan preparationnya bersama Ustadz Guntur dan Ustazah Ririn. Ustazah akan melanjutkan pembahasan dari Ustadz Guntur dan juga Ustazah Ririn. Jadi Ustazah akan melanjutkan pembahasan nomor 13 sampai dengan nomor 18. Jika kalian masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke Ustazah. Menanyakannya nggak usah bingung, bisa langsung japri ke WA-nya Ustazah. Pasti sudah tahu nomornya semuanya. Nah, Ustazah akan melanjutkan pembahasan dulu ya. Nah, pembahasan yang pertama Ustazah mulai dari nomor 13. Nah, di sini adalah penggalan teks persuasi. Kita baca dulu soalnya. Bacalah teks berikut ini. Selamat berakrab-akrab dengan internet. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai wahana wawasan. Internet dapat dijadikan teman setia dalam menjalani hidup ini. Kita tidak tertipu apalagi terjerumus pada hal yang merugikan diri sendiri dan juga dilarang oleh agama. Yang ditanyakan di sini adalah kalimat yang bercetak tebal pada teks terdapat unsur kebahasaan apa. Jadi kita fokus pada kata internet saja di sini. Nah, di sini ada 4 opsi. Yang A, ada kata perujukan, B, kata kerja imperatif, C, kata teknis, D, kata perujukan. Nah, internet itu termasuk ke dalam kebahasaan kata apa? Nah, Ustazah memberi kalian stimulus sedikit ya. Ustazah pernah menjelaskan ke kalian kalimat yang hanya fokus pada satu bidang saja. Nah, di sini yang dibahas adalah bidangnya tentang internet atau dunia maya. Berarti internet itu termasuk ke dalam kata apa? Kata teknis. Iya, termasuk ke dalam kata teknis karena dia membahas satu topik. Topiknya jelas, kalimat pernyataan kata khusus. Internet termasuk ke dalam kata yang bersifat khusus di dalam satu bidang saja. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Kita masih membahas soal persuasi. Nah, di sini ada bacaan. Bacalah teks berikut ini. Hanya saja kemajuan teknologi termasuk internet biasanya menjadi pisau bermata dua. Dia bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tetapi bisa juga sebagai devil advocate. Teman yang malah menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, kita fokus sama kalimat yang bercetak tebal di sini. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs yang akan kita kunjungi. Pertanyaannya adalah kalimat yang bercetak tebal pada teks di atas terdapat unsur kebahasaan apa? Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs yang kita kunjungi. Di sini ada 4 opsi pilihan. Yang pertama A, kalimat bujukan, B, kalimat saran, C, kalimat tanya, D, kalimat seru. Untuk menghadapi pertanyaan seperti ini, kita harus membaca kembali, fokuslah kepada hal yang ditanyakan. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs yang akan kita kunjungi. Ini termasuk ke dalam kalimat bujukan. Kita lanjut ke nomor 15. Bacalah teks berikut ini. Kita masih membahas soal teks persuasi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fakta dari teks ini tentang apa. Nah, kita baca ya. 1. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, sekali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. 2. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. 3. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. 4. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap oknum tersebut. 5. Kami, organisasi sosial peduli kasih, tidak pernah meminta sumbangan dengan cara seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah kalimat fakta. Ada di nomor berapa kalimat faktanya? Ada 4 opsi, A1, B2, C3, D4.
Ustazah ingatkan lagi, untuk mencari kalimat fakta yang harus kalian ingat-ingat adalah kuncinya ada di kalimat yang menunjukkan tempat dan waktu. Di manakah kalimat yang menunjukkan tempat dan waktu? Di sini tidak ada kata kalimat yang menunjukkan waktu, tapi ada kalimat yang menunjukkan tempat. Di manakah kalimat yang menunjukkan tempat? Ada di kalimat nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal 16. Bacalah kutipan teks persuasi berikut ini. Beta-karoten atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan, tetapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A. Sifatnya yang antioksidan dapat mencegah penyakit katarak yang kerap menimpa para lansia. Untuk itu, anak-anak perlu mengonsumsi beta-karoten sejak dini. Tema kutipan teks persuasi di atas adalah yang ditanyakan adalah temanya. Di sini ada 4 opsi pilihan. Yang pertama A, ada pendidikan, B, ekonomi, C, kemanusiaan, D, kesehatan. Kita fokus ya, di sini ada beta-karoten atau vitamin A yang merupakan zat gizi. Zat gizi penting diperlukan untuk mata. Berarti di sini temanya membahas tentang apa? Di kalimat awal atau kalimat pertama sudah dijelaskan tentang beta-karoten atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan untuk mata. Ini jelas menjelaskan tentang teks persuasi tentang kesehatan. Kita lanjut di nomor yang terakhir adalah nomor 18. Nomor 18, di sini ada teks drama. Di situ ada 2 tokoh, mayor dan kopral. Nah, mayor, berapa lama lagi aku harus menunggu sambil menggebrak meja? Kopral, sabar sedikit Pak Mayor. Jangan ditawar lagi, Kopral. Apanya Pak Mayor? Kesabarannya. Sabar itu prinsip, tidak bisa ditawar. Mengerti, Kopral? Kalau begitu, kuralat ucapanku tadi. Mayor, ya, tapi pertanyaanku belum Bung jawab. Berapa lama lagi sumbat matahari sudah terlihat? Yang ditanyakan adalah latar waktu yang ditunjukkan dalam kutipan teks tersebut. Nah, kita fokus pada kalimat terakhir. Sumbat matahari sudah terlihat. Di situ sudah ada kuncinya. Ada 4 opsi pertanyaan. Yang pertama A, sore hari, siang hari, malam hari, dan pagi hari. Ketika sudah menjelaskan tentang semburat matahari itu berarti semburat sinar matahari yang akan terbit, berarti menjelaskan di pagi hari. Oke, sampai sini sudah 18 soal Ustazah bahas. Silakan jika ada pertanyaan, silakan bisa japri ke Ustazah. Dan Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.